Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini tentang waktu Tuhan. Saudara-saudari, Injil menceritakan murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Karena itu, Yesus dan murid-muridnya diprotes oleh orang-orang Farisi. "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Sabat dalam masyarakat Israel berarti berhenti sehari dari pekerjaan tangan dan melibatkan diri dalam suasana doa, ibadat, puasa, dan amal. Yesus menjawab mereka dengan mengutip kisah Daud dan tentaranya yang makan roti sajian yang dibawa Ahimelek, seorang imam bait suci. Kaum Farisi menganggap dirinya paling benar. Mereka merasa paling suci dengan menuruti aneka peraturan keagamaan. Mereka merasa terusik jika melihat praktik-praktik hidup yang mereka nilai melanggar hukum Taurat. Salah satu contoh adalah hukum Sabat. Kacamata mereka hanya melihat orang lain salah. Maka, ketika ada orang lain menyimpang, mereka langsung menghakimi. Hari Sabat diberikan kepada manusia untuk mensyukuri rahmat Allah dalam hidup manusia. Bagaimana karya Allah bekerja dalam kisah penciptaan, terkhusus dalam diri manusia yang rapuh dan berdosa. Dengan demikian, manusia diajak untuk menjadikan hari Sabat sebagai waktu untuk merasakan kasih Allah yang hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita dan dalam perjumpaan dengan sesama serta alam semesta. Hari Sabat tidak sekedar boleh bekerja atau tidak lebih dari itu. Mengutamakan kasih Allah yang hadir dalam setiap makhluk ciptaannya. Terlebih, menghargai kemanusiaan yang semakin hari semakin kurang dihargai dengan berbagai macam konflik yang terjadi. Saudara-saudari, Sabat berarti beristirahat di dalam Allah. Berdoa dan bermeditasi, refleksi, dan ibadat merupakan acara beristirahat di dalam Allah. Sabat berarti waktu untuk bersatu dengan Allah, mengambil jarak dari dunia kerja, dan masuk ke dalam istirahat yang berisi dan bukan sekedar relaksasi. Yesus mengajar orang-orang Farisi supaya tidak jatuh ke dalam fanatisme yang salah
terhadap hukum Sabat. Yesus membongkar sikap harafiah terhadap hukum Sabat. Tuhan sendiri beristirahat, apalagi manusia. Oleh karena itu, mari jadikan hari Sabat untuk beristirahat dengan mendekatkan diri kepada Yesus dalam Ekaristi Kudus. Dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan dan dalam perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.